Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Ya, teman-teman, baik yang sudah subscribe dan belum subscribe, kali ini kita akan review lagi seperti janji kita yang kemarin. Di tengah-tengah video Acer yang seri A314-21 kita mau vlog Asus. Nah, ini kita sudah ready ya, dengan spesifikasi prosesor yang sama juga, berjenis A4, namun ada sedikit pembedaan. Nanti kita akan uji dari multimedia, grafis, rancangan bangun, dan penginstalan juga. Nanti selisih waktunya berapa ya, nanti kita akan tahu di sini lebih baik mana. Oke, akan saja kita untuk yang seri Asus X441B, yaitu dia menggunakan performa prosesor yaitu AMD A4 9125 dari 2,3 GHz, turbo boost-nya sampai ke 2,6 GHz. Kemudian untuk yang seri Acer ini dengan Acer Aspire 314-21, dia menggunakan performa prosesor sama yang kemarin, yaitu AMD A4 9120 dari 1,5 turbo boost-nya sampai ke 2,2 GHz. Nah, ini adalah seri 9120E ya, dan di prosesor tersebut kalau kita lihat setinggi di ini ya kawan-kawan, karena kalau di sini 1,5, di sini 2,3. Ini di sini GHz-nya sampai ke berapa? 2,2, kalau di sini sampai 2,6. Nah, untuk ulasan berikutnya, setelah kita menginjak prosesor, dari bawaan prosesor tersebut terdapat GPU ya kawan-kawan ya, atau VGA. Di sini adalah memakai R3 untuk yang Asusnya, dan kemudian yang di Acer sama, dia juga menggunakan R3, share-nya sampai ke 2 GB. Kemudian untuk memori dari RAM-nya, dia menggunakan 4 GB DDR4 dan bisa di-upgrade ke 8 juga, mungkin bisa sampai ke 12 atau lebih ya di sini. Namun di performa di model laptop tersebut, yaitu cara mengupgrade-nya beda kan kawan. Di seri Asus X441 dia menggunakan RAM 4 GB DDR4 dan bisa di-upgrade ke 8 GB kan teman-teman. Jadi kalau ditambahkan ke 8 GB, dia bisa sampai ke 12 GB. Dan ini sayangnya beda dengan Acer ya kawan-kawan ya. Yang seri sini yaitu sama juga, dia bisa di-upgrade sampai ke 12 GB ya. Namun bedanya di sini adalah dia tidak di bawah atau agak sulit sebari membongkar ya. Ini bisa dilihat. Jadi RAM-nya itu tertanam di dalamnya. Beda dengan yang seri Acer ini ya. Ini di bawah ya kawan-kawan ya, sama-sama di bawah, tapi ini mudah membongkarnya. Dan ketika teman-teman beli yang baru, teman-teman mau mengupgrade RAM, bisa dibongkar lewat sini dan tidak berpengaruh terhadap garansinya. Tapi kalau teman-teman bongkar yang sebelah sini, pasti akan berpengaruh garansinya, karena segelnya Acer tersebut ada di sini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah untuk bahasan berikutnya, ini adalah harddisknya ya kawan-kawan ya. Di sini kemudian yang di Acer ini memakai SSD, dia 256 MB, dan untuk yang di Asus sendiri juga dia terdapat di dalam, dia menggunakan harddisk 1 TB. Nah, kalau kita lihat segi kecepatannya mesti unggul ini ya untuk masalah harddisknya ya kan, karena di sini memakai SSD, yang di sini memakai harddisk. Terus untuk yang selanjutnya kita lihat LCD-nya kawan-kawan ya. Ini memakai 14 ya kawan-kawan ya, karena tipenya A314 ya. Kalau A315 pasti pakai 15 untuk yang seri Acer. Ini sama slim, dan ini juga memakai 14 in slim juga ya kawan-kawan ya untuk yang seri Asus. Terus dari sisi keyboardnya dia tanam teman-teman. Ini di Acer dia tanam dan ada powernya di sebelah kanan. Dari Asus juga sama ya teman-teman. Bisa kita lihatkan, ini juga tanam juga, ada di sebelah kanan, samping kanan sini. Nah, terus untuk fiturnya kawan-kawan, nah kita lihat ini sudah dibahas yang kemarin. Yang di sebelah kanan di Acer ini ada 2 USB ya, untuk 2,0, dan di sebelah kiri ada USB ini 3,01 ya kawan-kawan. Terus yang di sebelah kanan ini masih kita bahas lagi,
ini tidak ada DVD-nya, jadi slim banget ini teman-teman. Sayangnya ini tidak ada DVD-nya, terus ada audionya. Nah, ini powernya lewat sini ya kawan-kawan ya. Untuk yang sebelah sini di samping ada port USB 3.0, dia ada HDMI, namun tidak ada port VGA-nya kawan-kawan. Terus dia ada ini apa? LAN-nya, terus ada untuk card reader-nya ada di sini juga di Acer. Jadi dia yang kosong adalah port VGA-nya. Tapi kalau untuk presentasi zaman sekarang sepertinya sudah memakai HDMI teman-teman. Nah, terus kita akan bahas di seri sini, sebelah sini Asus. Nah, kalau di sini mungkin ini lebih lengkap ya, karena ini tebal juga. Oke, untuk yang di samping kanan dia ada DVD tapi tidak ada port USB teman-teman. Nah, kalau di sini dia kipas ya di sini ya. Nanti kita bahas juga untuk kipasnya yang di Acer. Ini ada port HDMI, sebelah sini ada USB 2 ya, 1 2 tapi 2.0, dan di sini ada port HDMI 1, port VGA 1, dan ada LAN. Jadi sepertinya ini adalah fiturnya sangat lengkap sekali ya. Ada Bluetooth-nya juga sama dengan di sini. DC input. Kalau di Acer sebelah kanan, ini sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sendiri. Terus kemudian di sini ada tambahan juga untuk fiturnya, ada mini apa ini? Ada mini ya. Ini yang kecil ini apa ini ya? Yang jelas ada tambahan ini ya. Jadi intinya di Asus seri X441B itu lebih lengkap ya untuk masalah fitur tambahannya teman-teman. Tapi dia agak berat ya, lebih dari produk Acer. Masalah sudutnya kita bahas di sini yang di Asus ya. Ini kita praktekkan langsung. Untuk engselnya dia ke 90 ya. Ini bisa dilihat ya, 90 ya, lebih. Dan ini lebih sedikit ya teman-teman ya. Ini sudah mentok. Ini sudah tidak bisa di. Nah, ini bisa dilihat. Jangan kalau dipaksa nanti malah patah ya kan kawan ya. Kemudian di sisi sini Acer yang A314-21 ini coba kita lihat sudutnya sampai 180. Kalau seperti ini, seperti di Lenovo, apakah masih bisa lagi? Oh, ternyata lekuannya dia sampai seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat. Ini mentoknya seperti yang di touch screen itulah rata-rata yang Acer bisa di 360 derajat ya Mas ya. sampai 160 derajat ya. ini yang jelas 180 lebih ya teman-teman. Ini cukup menarik ya. Laptopnya slim dan beratnya sekitar 2 kg kurang lebih. Bisa lihat. Nah, terus kita membahas masalah speaker ya teman-teman. Untuk speaker di Asus sendiri ini cenderung di atas. Jadi mungkin ini lebih aman ya. Di atas ada 2 kanan kiri. Terus yang untuk yang sisi Acernya ini di bawah. Nah, ini kanan kiri. Nah, ini harus dijaga kebersihan teman-teman, karena kalau tidak, biasanya misalnya kalau menggarap skripsi atau mengerjakan kerja tugas-tugas sekolah atau kerja, misalnya ada staples untuk administrasi, ini kena, nah ini bisa pecah ya speakernya ya kawan-kawan, karena speaker itu mengandung gaya magnetik ya kawan-kawan. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati untuk masalah penggunaan laptop. Jadi istilahnya gunakanlah alas yang baik atau yang bersih, atau lewat kaca juga boleh, lewat cooling pad juga boleh ya kawan-kawan. Jadi untuk menjaga keawetan, walaupun masih garansi, tapi kita perlu untuk menjaga kualitas keawetan dari laptop tersebut. Terus kita bahas lagi apa ya sekarang. Untuk masalah Windowsnya, bawaan ya kawan-kawan, ini semua menggunakan Windows 10 ya teman-teman. Kemudian kita bahas lagi menggunakan webcam ya. Kelupaan di sini ada satu di tengah, terus yang di Acer juga. Namun lebih kecil yang di Asus, yang di Acer agak besar ya kawan-kawan. Biasanya kalau Acer itu webcamnya terkenal jernih ya, tapi kita akan coba nanti seperti apa hasilnya ya. Sudah dari compare ini sudah bisa diketahui ya. Untuk masalah speknya bisa dilihat, walaupun sama-sama A4, dimungkinkan ini lebih tinggi ya untuk Asusnya ya, karena dia serinya dari
2,3 turbo boost-nya sampai ke 2,6 dengan seri AMD A4 9125. Sedangkan di sini adalah AMD A4 9120, dia dari 1,5 turbo boost-nya sampai ke 2,2 dual core prosesor. Dan kalau dilihat prosesornya lebih tinggi ini, namun secara kecepatan harddisknya bagus ini ya. Untuk memorinya ini adalah memakai SSD dan ini memakai harddisk ya 1 tera. Ini lebih gede, ini lebih kecil tapi berkelas dan cepat. Terus untuk masalah dari RAM-nya sendiri lebih mudah yang di Acer. Kemudian untuk harganya kalau dibahas ini hampir sama teman-teman, tergantung dari toko masing-masing. Istilahnya 4 juta bisa naik turun ya kawan. Untuk garansinya, anak Asus paling berani memberikan sebuah garansi. Dia menggunakan garansi sampai 2 tahun. Kalau di Acer dia menggunakan garansi 1 tahun untuk barunya. Untuk lebih jelasnya kita simak ya, kita comparekan pilih mana ya teman-teman. Kalau di laptop Asus itu kalau kita bandingkan dengan Lenovo itu speknya sama dengan IP130, dan kemarin sudah terbukti ya bahwa untuk compare Acer dan Lenovo IP130 itu unggul IP130 untuk masalah prosesornya, tapi untuk masalah PGA-nya unggul yang seri Acer ini. Nah, kita langsung saja kita tandingkan dari segi nanti instalasinya, terus render videonya dan sisi gamingnya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke, untuk pertama kali kita melakukan uji startup ya untuk pemunculan Windows-nya dari kedua produk, yaitu dari Acer dan Asus dengan prosesor yaitu AMD A4. Coba kita lihat kencang mana ya. Mungkin teman-teman sudah bisa nebak karena ini pakai SSD, kemungkinan kencang ini. Tapi kita akan praktekkan ya kencang mana. Oke, itu dari Asus dan Acer. Bisa dilihat teman-teman. Apakah sama? Ataukah ternyata kayaknya kencang di Asusnya ya, padahal itu pakai harddisk. Oh, masih tetap kencang di Acernya ya teman-teman untuk muncul Windowsnya. Wah, selisih banyak banget pokoknya. Bisa dilihat sendiri, masih loading, menunggu lama. Oke, nah di sini adalah peran SSD ya teman-teman. Mungkin dari Acer sendiri dia strateginya seperti itu ya kawan-kawan ya. Dia lebih cenderung ke SSD, bukan berarti Asus tidak bisa dikasih, tapi dalam bawaannya di sini adalah Asusnya tidak memakai SSD. Dan mungkin yang SSD ada di seri yang setelah ini mungkin ya kawan-kawan ya. Kalau teman-teman mau ngasih SSD, bisa ditambahkan SSD di laptop Asus tersebut. Itu bisa dilihat tadi selisihnya ya. Kemudian yang sekarang kita akan mencoba untuk menguji penginstalan dari Premiere Pro. Kita mulai dari nol ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Oke, 1, 2, 3 adalah file ekstrak ya kawan-kawan ya. Stop. Oke, untuk itu sudah selesai. Yang di Acer ternyata Acer lebih kencang ya. Selisih berapa nanti bisa dilihatkan. Untuk ekstrak datanya, wah sangat jauh sekali. Putaran pertama dimenangkan oleh Acer. Coba kita lihat nanti hasilnya. Udah selesai. Didekatkan mas. Itu masih jalan mas. Oke, coba dilihatkan hasilnya.
20,6 detik yang putaran yang kedua. Untuk di laptop Asusnya dia 50,6 detik, dan kalau dilihat di sini untuk 1 giganya dia tidak ada 1 menit ya teman-teman, tapi masih kencengan di SSD ya. Kalau dalam analisanya SSD itu katanya kecepatannya 4 kali lipat. Coba kalau misalnya 20 dikali 2 berapa? 20 kali 4 berarti 80. Berarti ini terbantahkan ya kawan-kawan ya. Ini mungkin kecepatannya bisa dibilang ini 2,5. Jadi kalau 20 kali 2 itu sudah 40, sekitar 2,5 lebih ya kawan-kawan ya. Jadi intinya dimenangkan oleh Acer itu selisih 30 ya, selisih 30 detik ya teman-teman ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba menguji penginstalan. Yuk, kita mulai untuk penginstalan Premiere Pro, yaitu dengan file yang sama, Premiere Pro 2014. Oke, 1, 2, 3. Ini unggul mana? Tuh bisa dilihat waktunya, sayangnya enggak. Waktu nih. Oke, cukup jauh ya hasilnya ya kawan-kawan. Supaya nanti pas proses penginstalannya kita pakai waktu ya kawan-kawan. Ini bisa dilihat. Nah, disinilah peran SSD, dimana dia lebih kencang ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri, selisihnya sangat lama banget ya. Ya, itu bisa dilihat selisihnya sangat cukup lama banget. Sekarang kita akan melakukan uji dengan waktu ya kawan-kawan, seperti apa di stopwatch. Oke ya, sudah kita siapkan Premiere Pro 2014. Kita akan mencoba penginstalan, dan ini ada stopwatchnya ya kawan-kawan ya, untuk menguji waktunya. 1, 2, 3. 1. Ayo itu langsung install. 1, 2, 3. Oke ya teman-teman, bisa dilihat untuk masalah penginstalan di situ terlihat bahwa peran SSD itu sangat penting. Itu sangat selisih jauh ya. Nanti kita tahu waktunya berapa selisihnya. Kalau dilihat itu Acer sudah melonjak banyak, sedangkan di Asus seri Asus itu kurang ya, masih lama, lemot, dan mungkin nanti coba seberapa lamanya ya. Yang jelas tuh lihat di Acer ngebut, di Asus masih kurang ya jalannya ya, masih tersendat-sendat ya, atau lama banget. Mungkin ini pengaruh dari harddisknya ya kawan-kawan, dan mungkin kalau mau kenceng lagi juga Asus bisa diganti dengan SSD 12 ya, 12 detik atau apa itu tadi ya. Nah, itu nanti diundurkan aja. Itu bisa dilihat teman-teman kecepatannya. Oke, terbukti ya kawan-kawan ya. Untuk masalah menginstal itu bisa dilihat itu dimenangkan di Acer ya. Itu bisa dilihat sendiri. Ternyata winner Acer ya kawan-kawan. Mungkin ini ada pengaruh dengan SSD-nya. Oke. Dia tadi putarannya hanya cuman dikurangi 12 aja ya kawan-kawan. Sama, semua sama, atau kalau enggak ditambahkan 12 semua. Tapi untuk Asusnya masih lama.
Oh, sangat lama sekali. Oke ya teman-teman, dari hasil pertarungan kedua produk duel antara Asus melawan Acer dengan AMD A4 ya, yang Asus adalah 9125 dan yang Acer adalah 9120. Yang Acer terdapat SSD dan yang Asus itu memakai hard disk. Didapat bahwa dimenangkan di teknologi Acer ya. Dan di sini di Acer itu kecepatannya dalam masalah penginstalan yaitu 3 menit 2 detik, dan sedangkan di Asus itu untuk menginstal Premiere Pro itu dia mendapat 10 menit 45 detik. Dan kalau diselisihkan itu selisih antara Asus dan Acer, yaitu Asus itu kalah sekitar 7 menit 43 detik. Jadi dalam hal ini dimenangkan oleh Acer pada intinya ya. Itu 7 menit 43 detik. Oke ya, sekarang kita mengacu setelah tadi penginstalan dimenangkan di ini ya. Selisihnya cukup lumayan banyak banget dimenangkan di Acer. Mungkin karena dia di Acer itu dia menggunakan SSD ya teman-teman ya. Sekarang kita melangkah masih ke Premiere Pro, tapi kita uji ke render ya. Nah, ini istilahnya itu mengeluarkan tenaga banyak ya untuk di performa prosesornya, dimana yang di sini adalah AMD A4 9120 dengan 1,5 turbo boost sampai ke 2,2 bisa diperlihatkan, dan memori RAM-nya adalah 2 GB. Di sini bisa dilihat disknya 0 ya, GPU-nya masih 0. Di sini adalah render 112 MB ya, bisa dilihat. Dan di sebelah sini bisa dilihat sendiri untuk Asus ya, Asus X441B dengan AMD A4 9125 ini ada di 2,3 turbo boostnya sampai ke 2,6 GHz. Ini bisa dilihat sendiri. Untuk CPU-nya dia 10%, 11, dan kalau dilihat dari Acernya lebih dingin Acer ya. Untuk memori RAM-nya sama, dia memakan 2,6, disknya 0, WiFi, GPU-nya 0 ya. Oke, langsung saja ini di 112 MB. Ini sudah kita siapkan stopwatch ya kawan-kawan ya. Timenya. Oke, langsung. Yo. Bentar. Itu diulang bareng. Megang itu. Tanganmu megang ini satu. Oke. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini gimana? Oke, kita lihat perjalanannya prosesor seperti apa. Ini bisa dilihat di sini. Ini bisa dilihat di sini ya. Dia untuk Acernya sampai ke 1,9, 2, di sini 2,47. Tinggi yang di turbo boostnya yang di Asus ya kawan-kawan ya. Dan untuk RAM-nya 2,6, dia 2,7. Ini kita perlihatkan. Ya. GPU-nya 1%. Disknya 1%. SSD-nya 1%. Di sini bisa dilihat sendiri. Untuk disknya untuk CPU-nya dia 2,16, 2,14. Untuk memorinya 1,7 ya, bisa dilihat teman-teman. Disknya 6%, 11 kadang ya. Masih dingin di itu Acer di SSD. Karena di situ, terus GPU-nya 0 ya. Dia berjalan 1 kalau di Acer. Ini adalah komparasi ya dari dua produk, yaitu AMD yang di Acer 9120, ini 9125. Ini bisa dilihat sendiri. Ini adalah hasil realnya kawan-kawan. Dan
teliti sebelum membeli. Dengan Anda mengikuti channel kami, Anda jadi tahu memilih produk apa yang terbaik, dan khususnya kalau bisa terbaik tapi murah ya kawan-kawan ya. Oke, di Asus selesai itu selisih sekitar tadi 8% ya. Coba untuk menit atau detik-nya bisa dilihat. Oke, selesai. Didekatkan Mas. Putaran pertama kedua. Oke, bisa dilihat di sini. Di Asus itu mendapat 1,5 menit ya. Terus yang di Acer putaran kedua itu ada di Acer dia 2 menit. Oke, sekarang sudah beranjak ke permainan game ya. Ini adalah PS 2017 ya teman-teman. Agak gelap ini sayangnya. Agak gelap, agak gelap, agak gelap. Oke ya, agak gelap nggak apa-apa ya. Yang penting hasil ilmunya ya kawan-kawan ya. Nah, di sini bisa dilihat kawan-kawan untuk seri CPU atau spesifikasi di Acer ini seperti ini ya kawan-kawan. Dia untuk permainan yaitu usable sudah dibahas yang kemarin, dan 3 RAM-nya 3,9, AMD R3-nya dia good, terus VRAM-nya 80, share 2 GB good ya. Itu bisa dilihat sendiri. Untuk spesifikasinya di sini ya. AMD 4 9120E, R3 24 komputer core, 2C plus 2G 1,5 GHz, turbo sampai 2,2 GHz, dan ini RAM-nya 4 GB. Kemudian untuk yang di sebelah sini yaitu bisa dilihat sendiri teman-teman. Di sini adalah good ya, warnanya hijau. Di sebelah sana adalah warnanya merah, di sini adalah warnanya hijau. Ya, akan kita lihat lebih detail ya untuk speknya di Asusnya. Nah, ini bisa dilihat dia oke ya. Mungkin karena ini agak blur, sorry ya, mungkin karena ini GHz-nya tinggi 2,3, turbo bus-nya sampai ke 2,6 GHz. Terus dia sama ya, RAM-nya 3,9 kepotong 0,1, R3-nya sama good. VRAM-nya 80 lah, ini malah kepotong ini share-nya ya. Share-nya 1,9. Tapi good ya kawan-kawan. Kalau yang di Acer-nya itu dia tidak kepotong atau 2,0. Di sini 1,9. Ini bisa dilihat, dicek ya. Asus dengan RAM-nya S441B A49125 R3 2,3, turbo bus-nya nggak kelihatan, dia sampai 2,6 sorry. Terus untuk RAM-nya 4 GB di share atau di upgrade ya. Untuk 4 GB nya bisa di upgrade sampai ke 12 GB, dan untuk VGA nya bisa dilihat R3 ya. Udah, untuk pembahasan speknya sudah terlihat semua. Intinya di sini adalah bagus di laptop Acer ya. Kemudian kita langsung saja di permainan, kita lihat ujinya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Klik kanan dan administrator. 1, 2, 3. Di sini sebentar kita siapkan namanya MSI Afterburner ya. Bentar ya, kita siapkan dulu. Ini harus ada MSI Afterburner ya. Di sini juga oke. Klik kanan, run administrator. Yes. Kawan-kawan. Oke, sudah imbang ya. Karena ini share memori ya kawan-kawan, kita ambil ke ignore. Kita perlihatkan dulu. Ini sama ya.
Sama ya kan kawan ya, sama ya, sama. Oke, ignore. Yuk 1 2 3. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah dari dua produk dari Asus dan Acer, AMD 49120E dan ini adalah AMD 49125. Nah, ini adalah menjadi sebuah referensi yang apik ya buat teman-teman jika ingin membeli produk. Kalau kemarin-kemarin kita uji dengan Lenovo, ya sekarang kita uji dengan Asus ya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman tidak penasaran ya, dengan video ini teman-teman bisa menambah wawasan ya. Oke ya, langsung saja. Ini adalah di permainan PES 2017 ya. Kita tadi sudah siapkan intinya. Ini di dua produk ya, yang berbeda. Yang ini adalah Asus, di mana prosesornya adalah AMD 49125 dan di sini adalah di Acer dengan prosesor 9120E ya. Kalau kita lihat untuk prosesornya lebih tinggi ini ya. Kalau di sini kerennya ada SSD-nya ya teman-teman, dan untuk RAM-nya sama semua, ini 4 GB, ini 4 GB. Untuk harddisknya di sini Pak, untuk VGA-nya di sini pakai R3, di sini juga pakai R3 ya kawan-kawan. Ini adalah hasilnya. Kalau dilihat, nah itu dari sisi gambar, ini lokasi yang sama. Ini di Asus itu dia lebih hijaunya lebih cerah ya kawan-kawan. Di sini agak buram untuk mungkin ya, kekuning-kuningan. Jadi untuk masalah gambarnya Asus lebih baik ya kawan-kawan ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk CPU-nya itu bisa dilihat di sisi Asus itu 95%, 100%, 94 naik turun, sedangkan di situ masih sama ya. Untuk RAM-nya dia memakan 2,7. Di sini RAM-nya memakan 2,8, berarti unggul Acer ya. Terus untuk FPS-nya tinggi di Asus 549, di sini 46. Di sini sampai 50 ya Asus ya. Itu bisa dilihat. Nah. Oke. Sekarang kita langsung main X Mas. Oke, bisa dilihat ini adalah permainannya. Di Asus ternyata nge-lag ya. Walaupun FPS-nya tinggi, coba kita lihat hasilnya. Itu adalah perbandingannya, sama-sama 100%. Nge-lag nanti Mas. Oke, ternyata untuk Acer dia cukup lumayan tangguh ya. Dia mendapat 50 fps ya. 4950. Kalau dilihat dibandingin dengan Lenovo, untuk FPS-nya tinggi ini, tapi masih agak patah-patah ya. Kemarin kita sudah pernah bandingin, intinya masih unggul Lenovo ya untuk kerjanya, karena prosesornya juga baik di Lenovo. Dia nggak sampai 100%. Di sini Asus walaupun dengan 9125 tetap makan 95 100% kawan-kawan. Ora tau main kok jadi di ora tau dolanan bal. Oke ya, bisa dilihat. Kalau kita lihat FPS-nya memang tinggi, tapi terkadang dia nggak stabil kawan-kawan. Jadi opo ngebat atau istilahnya nge-lag-nya apa? Nge-lag. Rendet. Dia patah-patah kawan-kawan. Karena di Asus emang tinggi FPS-nya, tapi dia tidak stabil. Kalau di sini bisa stabil kawan-kawan. Itu bisa dimainkan
dia bisa sampai 50 fps 52, tapi kalau di sini sampai 60 tapi tidak stabil untuk Asusnya. Jadi kalau menurut saya untuk permainan sepak bola dalam hal ini, walaupun dia 9125, dia kalah, masih unggulan ya. Mungkin nilainya kalau dinilai itu unggulan Acer itu nilai 8, di sini adalah nilai 7,8 ya kawan, selisih 0,2%. Oke, nah kalau dibandingin dengan Lenovo unggul mana? Nah, bisa dilihat sendiri ya. Yang di Lenovo kemarin ternyata tidak nge-lag ya kawan-kawan. Jadi dalam ini yang IP1230 kalau dibandingin dengan dua-duanya, dalam penelitian unggul dari Lenovo IP130 dengan prosesor AMD A4 9125. Dia sudah terbukti membuktikan bahwa di Lenovo itu sukses ya kawan-kawan ya untuk masalah gamenya. Ini bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan. Tuh FPS-nya tinggi tapi tidak stabil dan sehingga terputus-putus. Tapi dia keunggulannya gambarnya jernih. Jadi di Asus itu gambarnya bagus ya. Dia lebih hijau cerah. Itu ya, bisa dilihat ini agak lama permainannya. Oke, dari kita sekian ya kawan-kawan ya. Sudah bisa disimpulkan ternyata walaupun dia 9125 dia tetap 100% ya teman-teman ya, sama ya. Udah di close aja. Ini adalah pembuktian. Kita nanti akan kita simpulkan hasilnya seperti apa untuk di kesimpulannya. Close semua. Oke ya teman-teman, bisa kita simpulkan ya. Sebelum kita simpulkan permainan, ada yang sedikit yang lupa ya kawan-kawan. Untuk mengenai USB Asus ya, tadi kita belum kita bahas, sempat kita bahas. Ini dia cuman ada di sisi samping kiri saja 2. Jadi kalau buat modem ini kelemahannya ya, kita ngomong masalah kelemahannya. Kalau buat modem ini pasti tabrakan ya kawan-kawan ya. Jadi untuk memberikan tambahan aja. Dan saya nggak tahu kenapa ini didesain lebih dekat ya kawan-kawan ya. Kalau menurut saya lebih baik agak jauh, karena kalau misalnya ada modemnya atau satu USB dan satu modem tidak berbenturan ya kan. Ini saja ya. Kita simpulkan setelah tadi kita melihat dari ekstrak, terus penginstalan dan render video juga gaming, akan langsung saja kita simpulkan ya. Ini adalah komparasi dari dua produk, dimana ini adalah dari Asus X441B dengan performa prosesor AMD A4 9125 dari 2,3 turbo boost-nya sampai ke 2,5 GHz, melawan dengan Acer Aspire 3 dengan A314 Min 21 dengan performa prosesor 9120E dari 1,5 GHz sampai ke 2,2 GHz dual core prosesor. Dapat disimpulkan bahwa kedua produk ini dari sisi ekstrak datanya itu dimenangkan di sisi Acer, terus dari selanjutnya dari penginstalan juga dimenangkan oleh Acer, mungkin karena di sini ada SSD-nya ya kawan-kawan. Terus untuk masalah render Premiere-nya, nah di sini perannya Asus lebih kenceng ya kawan-kawan. Tadi sudah bisa dilihat sekitar selisih 8% ya untuk waktunya, bisa dilihat di video sebelumnya ya kawan-kawan. Yang jelas ini selisih 88% untuk render dari 112 mega ya. Ya, terus untuk masalah gaming, nah ini kita tarungkan ya untuk permainan PS 2017. Kalau kemarin ini kita tarungkan Acer dengan Lenovo, itu unggul di Lenovo. Kita tarungkan di sini. Kalau kita nilai
Padahal ini harusnya menang ya. Ini karena 9125 atau kakaknya ini ya, prosesornya kakaknya dari seri Acer ini. Dan ini bisa dibilang sama dengan performa prosesor dari Lenovo IP130. Harusnya ini unggul, tapi dalam fakta lapangan ini kalah ya, sekitar mungkin 0,2%. Jadi pemakaian prosesor di sini 100% teman-teman. Untuk di sini juga 100%, berarti sama-sama 100%. Harusnya sisa dong, karena ini 2,3 sampai ke 2,6. Namun fakta lapangannya di sini tetap 100%. Kalau di Lenovo itu sampai 90 dan kadang ke bawah ya kawan-kawan ya. Dan kemudian untuk FPS-nya di sini lebih tinggi, tapi sayangnya dia tidak stabil. Nah, dia bagusnya itu di masalah pewarnaan gambarnya. Dia hijau lebih kontras ya kawan-kawan ya. Kalau di sini hijaunya lebih nggak begitu kontras, agak kekuningan ya kawan-kawan. Tapi untuk masalah FPS-nya di sini tadi bisa dibaca 50 lebih ya kawan-kawan. Kalau kemarin di Lenovo itu, karena waktu di Lenovo nggak lama ya, ini lama, itu ternyata bisa bertahan sampai 50 fps dan kadang lebih dan turun. Intinya dia juga tidak stabil, tapi tidak separah di ini ya. Untuk permainannya ini agak patah-patah, ini juga agak patah-patah, tapi patah-patahnya lebih ke sini. Jadi kalau dinilai ya, misalnya ini nilainya berapa ya, ini 8 taruh kata, ini 8 atau ya ini 8, ini berarti nilainya 78, selisih 0,2. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau yang istimewa itu nilainya berapa, 10 atau 9. Intinya kalau 10 itu nilainya sampai ke 60 fps ya teman-teman. Jadi terus intinya nggak mengalami kendala. Jadi untuk pilihannya terserah panjenengan ya. Kalau untuk Acer itu senangnya yang paling menyenangkan itu dia mudah di-upgrade. Kalau untuk Asus itu dia semang bongkar-bongkar. Jadi kalau kita misalnya awam, mending kita cari ke tukang teknisi laptop atau komputer, atau di toko komputer ya kan, yang profesional ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena kalau dalam merakit juga atau kita nggak paham, malah jadi bisa misalnya baru itu bisa salah, nanti bisa mengalami kematian, atau mungkin segelnya terbongkar dan fatal ya, pada akhirnya tidak bisa direturnkan ke service centernya. Untuk lebih jelasnya mungkin sekian dari saya ya. Untuk lebih jelasnya bisa datang ke toko kalau kepingin memiliki laptop ini ya, atau datanglah ke toko-toko terdekat di sekitar Anda ya. Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas, mantap, salam teknologi. Untuk yang selanjutnya kita akan menguji dari insya Allah Acer dengan seri AMD Ryzen 3. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas, mantap. Salam teknologi.